Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu anil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita selalu mandatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita semuanya bisa hadir di sekolah kita dengan keadaan sehat. Sehat saja ya Bapak Ibu ya. Itu nikmat yang telah diberikan Allah pada kita. Namun kadang kita diberikan sehat ini lupa ya. Nikmatani makbunun fihima katsiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia adalah sehat dan sempat. Jadi kita berikan kesehatan, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan, itu nikmat yang luar biasa. Kemudian salawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah SAW yang besok kita nantikan syafaatnya. Yang ketiga kali, terima kasih Bapak Ibu bisa berkenan hadir meluangkan waktu ya, kita sesuai dengan komitmen kita sebelum KBM kita adakan tausiah pagi yang kultum ya untuk menambah iman dan takwa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kita, kemarin kita sudah sampai pada ujian atau cobaan. Jadi setiap diri orang iman itu pasti dicoba oleh Allah. Masing-masing kita beda cobaannya. Ada yang mungkin usahanya gagal ya, dicoba, atau mungkin badannya sakit dicoba. Dan itu juga orang-orang dulu, bahkan para nabi pun itu cobaannya luar biasa. Dulu Nabi Ayub ya, Nabi Ayub itu orang yang ya kaya raya, anaknya banyak ya, dicoba sakit, putranya 14 itu meninggal semua, rumahnya terbakar ya. Badannya sakit itu sampai dalam hadis diceritakan 18 tahun. Ini luar biasa cobaannya ya. Oleh karena itu kita pun kalau dicoba ya tentu kita sudah suatu keniscayaan ya, karena orang-orang dulu sudah dicoba. Nah kalau kita dicoba Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sebagai orang iman, kita harus bersabar. Bersabar. Derajat cobaan itu disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Allah tidak akan memberatkan. Tapi sudah barang tentu pohon semakin tinggi, anginnya ya tambahkan saja. Nah oleh karena itu marilah Bapak Ibu, jika kita itu sedang dicoba, marilah kita terus bersabar. Karena apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ya, kalau didampingi Allah ya, Bapak tidak luar biasa, luar biasa. Allah itu cinta pada orang-orang yang sabar. Tapi sabar kan ada batasnya Pak ya. Kalau di dalam Quran isbiru wasobiru warobitu ya. Sabarlah, sabarkanlah, sambunglah kesabaran ya. Jadi itu sudah pol-polan itu Bapak Ibu dalilnya. Jadi oleh karena itu marilah orang yang sabar ini sungguh sangat luar biasa karena selalu disertai oleh Allah ya. Tapi sebetulnya sabar itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sabar di dalam untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang iman. Jadi kita melakukan kewajiban-kewajiban ini butuh kesabaran loh Bapak Ibu.
kita sholat, ya, kita puasa, ya. Ini butuh kesabaran terus, karena sepanjang hidup kita sebagai orang iman punya kewajiban-kewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu sabar yang pertama. Yang kedua, sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Wah, ini tidak boleh, nah, saya tidak melakukan. Itu juga butuh kesabaran. Jadi kebalikannya, jadi kita untuk menahan, ya, atau menghindari, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Kemudian yang ketiga, ya, sabar di manakala kita ada cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, ini kewajiban-kewajiban kita sebagai orang iman yang pasti mau tidak mau, ya, akan dilakukan oleh orang iman. Tentu kadar cobaannya berbeda-beda. Nah, sabar ini juga perlu dilatih. Puasa begini ini juga melatih kesabaran. Karena puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum itu suatu perbuatan yang mungkin boleh dikata lebih mudah, lebih mudah. Tapi yang sulit, Bapak Ibu, untuk menahan hawa nafsu kita, untuk tidak berbuat atau membicarakan orang lain, bisa berbicara rofas, ya. Menahan hawa nafsu kita, ya. Mungkin kita sedang ngajar, kita posisi lapar, anak kita mungkin sedang berbuat ulah, ya, membuat kita marah. Nah, ini untuk menekan hawa nafsu seperti itu juga sulit, Bapak. Anak kita sudah kondisi mungkin kita capek pulang sekolah ngajar, anak kita di rumah mungkin barang-barang di rumah berantakan semua, memancing kita emosi, ya harus sabar. Kita capek, tahu di rumah, pas di rumah suami atau istri kita tidur misalkan, wah ini tidak tahu betul ini saya capek-capek, ya sabar, ya. Mungkin istri atau suami kita sedang capek juga. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadikan ujian bagi kita sebagai orang iman. Tetapi kalau kita itu dicoba kok sabar, Allah akan meningkatkan derajat kita. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Kesulitan-kesulitan yang kita alami di balik itu pasti kemudahan. Inna ma'al usri yusra, ya. Sesungguhnya setelah kesulitan, setelah cobaan, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita menjadi orang-orang yang sabar. Waktunya pas, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, itu lanjutan kita, ya, sedikit-sedikit tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting adalah niatan hati kita, Bapak Ibu, ya. Kalau niatan hati kita itu, ya, betul-betul ini ingin meningkatkan amal, mencari pahalanya Allah, mencari ridhonya Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafun adzabah, ya. Betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Itu pahala orang yang mengaji begini itu luar biasa, luar biasa, ya. Mungkin suatu saat nanti ya kita pas di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.